Selamat datang kembali penikmat misteri. Di episode sebelumnya kita melihat si Dimas sedang mencari informasi dan menemukan bahwa Ratih memiliki kembaran dan kembaran itu terletak di rumah sakit jiwa yang sudah lama terbengkalai. Dimas dan Yogi setelah melihat cermin itu dia lari dan sampailah ke lorong yang gelap. Ketika mereka menyusuri lorong sempit dengan senter, tiba-tiba terdengar suara tawa lembut, diikuti oleh langkah kaki kecil yang bergema di ujung koridor. Dimas berhenti dan menoleh pada Yogi, suaranya gemetar. "Yog, kau dengar itu?" Yogi mengangguk, matanya membelalak. Namun, ketika mereka menyorotkan senter ke arah suara, lorong itu kosong. Mereka akhirnya menemukan ruang rekam medis yang dipenuhi lemari arsip dan dokumen-dokumen tua. Di salah satu berkas yang nyaris hancur oleh waktu, Yogi menemukan nama Ratih. Namun, dokumen itu memuat informasi yang jauh lebih mengejutkan. Ratih sebenarnya tidak pernah mati secara resmi. Tubuhnya memang ditemukan di mobil itu, tetapi catatan medis menunjukkan bahwa dia pernah dibawa hidup-hidup ke rumah sakit jiwa ini. Namun, bagian paling aneh adalah catatan berikutnya. Pasien dipindahkan ke kamar 13 untuk perawatan khusus. Tidak ada pengunjung yang diizinkan. Kondisi emosional tidak stabil. Pasien terus berbicara tentang kembarannya yang meminta pertolongan. Mereka segera mencari kamar 13 yang berada di lantai atas. Setiap langkah menaiki tangga membuat suasana semakin dingin, seperti ada udara yang menekan tubuh mereka. Dimas merasa seperti diawasi, sementara Yogi terus menoleh ke belakang, seperti mendengar seseorang mengikutinya. Akhirnya, mereka tiba di depan pintu kamar 13. Pintu itu tampak berbeda dari pintu lainnya, dengan bekas goresan panjang di kayunya, seolah seseorang mencoba keluar dengan paksa. Saat Dimas hendak membuka pintu, Yogi menahan tangannya. "Dim, yakin mau masuk? Aku punya firasat buruk." Namun, sebelum mereka sempat memutuskan, pintu itu terbuka perlahan dengan sendirinya, memperlihatkan ruangan gelap yang penuh dengan cermin-cermin besar di setiap sisi dinding. Ketika mereka melangkah masuk, Dimas merasakan aura aneh dari ruangan itu. Ada sesuatu yang berbeda dengan cermin-cermin tersebut. Salah satunya tampak seperti baru saja disentuh, penuh dengan bekas sidik jari. Yogi, yang mencoba tetap tenang, mengarahkan senter ke cermin terbesar di tengah ruangan. Tiba-tiba, bayangan mereka tidak lagi mencerminkan gerakan mereka. Bayangan Dimas berdiri diam, dengan kepala sedikit miring, sementara bayangan Yogi perlahan-lahan menyeringai, menunjukkan gigi yang hitam dan tajam. Dimas mundur ketakutan, tetapi suara lembut terdengar dari arah cermin. "Kau sudah datang." Akhirnya, bayangan Ratih muncul dari cermin itu, namun kali ini lebih nyata, seolah dia bisa keluar kapan saja. Dengan suara penuh dendam, ia berkata, "Kau tidak akan keluar hidup-hidup, kecuali kau membawanya padaku." Dimas bingung, tetapi Yogi terlihat pucat. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Dim, aku tahu apa yang dia maksud." Dimas menatap Yogi, bingung sekaligus marah. "Kau tahu apa? Maksudnya siapa?" Yogi akhirnya mengaku bahwa ia menyembunyikan sesuatu. "Dulu, aku pernah mendengar tentang kasus ini. Aku tahu siapa yang membunuh Ratih, tapi aku diam. Aku pikir itu sudah berakhir." Sebelum Yogi bisa menjelaskan lebih jauh, semua cermin di ruangan itu pecah bersamaan, memercikan serpihan kaca kemana-mana. Dari pecahan kaca itu, bayangan Ratih muncul, semakin nyata, dengan tubuh penuh luka dan darah. Saat Dimas mencoba menarik Yogi keluar dari ruangan, pintu kamar 13 menutup dengan sendirinya, meninggalkan mereka terjebak di dalam. Suara Ratih yang menyeramkan terdengar dari segala arah, seolah memenuhi ruangan. "Jika kau tidak mau bicara, aku akan mengambilmu." Lalu, tiba-tiba lampu senter mati, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Episode ini berakhir dengan suara teriakan Dimas dan suara langkah kaki cepat mendekat.